Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terimalah salam, kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Sabda awal hari ini terambil dari Mazmur 19 ayat 10-11 yang menyatakan, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Jemaat dipersilakan duduk. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 58, bait yang pertama. Maha kasih yang ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami, kau mahkota kurnia. Yesus, kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar, datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sangat mengasihi kita, karena itu Dia juga memberikan hukum kasih kepada kita. Sebagaimana dinyatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari hukum Tuhan ini kita tahu bahwa kita tidak bisa melakukan hukum Tuhan itu dengan sempurna. Karena itu pada kesempatan ini mari kita bersama-sama kita menaikkan doa pengakuan dan mohon pengampunan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang telah menolong dan memimpin kehidupan kami dalam waktu yang kami sudah lalui, dan saat ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun kami sadar Tuhan bahwa dalam kehidupan kami yang lalu, seringkali kami gagal untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, baik melalui perkataan, perbuatan, maupun tingkah laku kami. Karena itu sebelum kami melangkah lebih jauh dalam ibadah ini Tuhan, dengan kerendahan hati kami mau mengaku semua dosa dan kelemahan kami di hadapan Tuhan. Dan kami mohon Tuhan supaya Engkau juga mau mengampuni kami, sehingga melalui pengampunan yang Tuhan berikan, kami juga boleh merasakan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya bahwa anugerah pengampunan daripada-Mu senantiasa berlaku dalam kehidupan kami, dan tolonglah kami dalam kehidupan kami ke depan untuk kami dapat terus belajar hidup menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita menaikkan doa pengakuan dosa dan mohon pengampunan, maka dengarkanlah berita pengampunan dosa yang saya ambil dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-30 yang menyatakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus,
yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Mari kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 40, bait yang pertama dan yang kedua. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, hilangku tak bercelah, olehnya aku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur beban ku telah lepas, berkat anugerah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Tuhan mengampuni dosa kita, maka dengarkanlah petunjuk hidup baru yang diambil dari Amsal 23 ayat 17 dan 18 yang menyatakan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengundang kita semua bangkit berdiri, dan kita akan menyatukan hati kita dengan gereja-gereja dan orang-orang percaya yang ada di seluruh dunia dengan mengucapkan pengakuan iman kita, dan hendaknya masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya kita akan sehati dengan menaikkan doa syafaat, dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh majelis. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita datang kepada Tuhan untuk menaikkan doa-doa kita. Bapa Surgawi, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, pagi hari yang indah ini Tuhan, kami bersyukur di mana Tuhan senantiasa melihara kehidupan kami, menopang kami, menjaga kami. Terlebih Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, dan keselamatan sampai pada pagi hari ini. Tuhan telah buka mata kami boleh menikmati hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Bapa, kami bersyukur Tuhan, Engkau telah satukan hati kami bersama-sama dengan jemaat-Mu di seluruh muka bumi ini, terlebih yang ada di Pandan Getas ini. Tuhan, kiranya Engkau layakkan dan Engkau kuduskan kami masuk di dalam hadirat-Mu ya Bapa, untuk menaikkan syukur dan terima kasih, untuk menaikkan puji-pujian, untuk mendengarkan sabda-Mu.
Biarlah dengan firman-Mu kami boleh dimampukan dan dikuatkan untuk menjalani kehidupan ini, terlebih di dalam kami beriman kepada Engkau, supaya kami boleh sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, kami boleh hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk sanak saudara kami yang pada saat ini belum bisa bersama-sama kami. Lihatlah mereka satu persatu ya Tuhan. Engkau tengok mereka satu persatu. Bagi yang sudah tua, usianya yang sudah tua Tuhan, yang secara fisik tubuhnya sudah lemah Tuhan, kiranya Engkau berikan kekuatan, kemampuan akan tubuh dan imannya, supaya di dalam masa-masa tuanya Tuhan senantiasa berharap dan bersandar kepada Engkau. Begitu juga kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang kiranya Tuhan berkenan memberkati di dalam kehidupannya, menopang dalam kehidupannya, mencurahkan berkat dalam kehidupannya, supaya Tuhan apa yang menjadi kebutuhannya Tuhan berkenan mencukupkan di dalam segala aktivitas dan pekerjaannya ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan memberkati, supaya dengan demikian boleh untuk mencukupi akan kebutuhannya. Bangsa dan negara kami Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau pulihkan kondisi bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini. Jangan biarkan penderitaan-penderitaan berlarut-larut, supaya Tuhan, bangsa dan negara kami, dunia ini boleh bersuka cita kembali oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu. Bapa Surgawi, begitu juga kami berdoa untuk segala program gereja-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berkenan memberkati, supaya Tuhan program-program yang telah kami susun boleh berjalan dengan baik. Meskipun dalam kondisi dan situasi seperti ini Tuhan, namun biarlah program-program yang telah kami susun nanti boleh berjalan. Bapa Surgawi, di tengah-tengah ibadah kami, Engkau telah ulurkan tangan-tangan kami. Kiranya Engkau kuduskan, Engkau sucikan persembahan kami, supaya persembahan kami Tuhan layak dan berkenan di hadapan-Mu. Meskipun kecil Tuhan, namun berarti di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, pakai persembahan kami sebagai sarana untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Firman-Nya akan ditaburkan oleh Bapak Pendeta Yosias. Biarlah firman boleh kami dengar, jangan biarlah berlalu dengan sia-sia, namun firman Tuhan boleh menjadi kekuatan iman kami dan boleh kami wujudkan di dalam kehidupan kami. Bapak Pendeta Yosias yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Engkau buka akan mulut dan lidahnya, supaya Tuhan apa yang disampaikan hanya menurut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya bagi kita untuk mendengar, membaca firman Tuhan, dan kita akan merenungkannya. Dan pembacaan kitab suci kali ini saya ambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 9. Kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari sekali lagi kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan pada kami. Dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati, agar melalui kebenaran firman-Mu ini, kami juga boleh mendapatkan kekuatan untuk memasuki waktu depan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9, firman Tuhan menyatakan demikian. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan.
Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkan sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidupnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah menumbuhkan rasa takut akan Tuhan dalam keluarga. Ya, siapa sih yang tidak pernah merasa takut? Ya, saya yakin kita semua pernah merasa takut. Paling tidak, kalaupun setelah kita dewasa, kita tidak pernah merasa takut. Paling tidak waktu kecil, ya waktu kecil kita pernah mengalami apa yang dinamakan dengan rasa takut. Saya ingat waktu masih kecil itu, pertama kali saya tidur sendiri, tidur di kamar sendiri itu, kadang-kadang ada rasa takut. Rasa takut itu terlihat bagaimana sebelum tidur saya akan melihat di bawah kolong tempat tidur tuh. Saya merasa ada sesuatu. Jadi kalau saya tidak melihat di bawah, saya tidak akan bisa tidur. Jadi ada perasaan takut, ada apa di bawah. Tapi begitu lihat, oh aman, baru tidur. Ya, rasa takut seperti itu. Kemudian ada juga rasa takut terhadap hewan. Ya, waktu misalnya takut terhadap kucing, ya, maka biasanya orang akan menghindar kucing itu. Ya, jadi memang rasa takut itu sudah menjadi bagian kita, dan saya yakin saya tidak perlu menjelaskan lebih banyak tentang rasa takut karena pasti masing-masing kita pernah mengalaminya. Nah, dalam tema kali ini kita akan melihat menumbuhkan rasa takut akan Tuhan ini. Kita akan melihat yang bagian pertama, apa yang dimaksud dengan rasa takut akan Tuhan yang harus kita tumbuhkan dalam keluarga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, rasa takut akan Tuhan yang harus kita tumbuhkan dalam keluarga tentu bukan dalam pengertian fobia. Ya, kalau orang fobia terhadap sesuatu, maka dia akan cenderung menghindar. Ya, jadi misalnya saya takut sama kucing, ya waktu saya pernah punya teman itu takut sekali dengan kucing. Jadi begitu dengar ada suara kucing, dia akan langsung ketakutan, dia cari di mana itu kucing dan dia akan menghindar. Nah, sehingga kadang-kadang kami akan ganggu, tiba-tiba lagi asik-asik jalan, nyeong gitu, dia langsung kayak panik gitu karena begitu takutnya. Nah, kalau fobia biasanya orang akan berusaha menghindar. Saya dulu fobia dengan ketinggian. Jadi saya kalau di ketinggian itu saya melihat misalnya di gedung berapa tingkat tuh lihat ke bawah tuh tidak berani. Langsung keringat dingin, langsung kayak lemes lutut. Nah, tapi kemudian ya puji Tuhan akhirnya bisa sembuh ya. Setelah saya melakukan satu terapi yang bagi saya cukup ekstrim ya, tapi akhirnya yang penting saya bisa sembuh. Dan saya sekarang kalau di tinggian lihat bawah tuh bisa menikmati malahan. Nah, sehingga yang kita melihat di sini bahwa takut akan Tuhan itu bukan fobia. Bukan dalam pengertian fobia yang akhirnya kita harus menghindar. Jadi takut akan Tuhan itu bukan berarti, oh saya harus takut akan Tuhan, kalau gitu saya harus menjauh dari Tuhan. Saya harus menghindar dari Tuhan. Bukan. Takut akan Tuhan adalah justru membuat kita dekat dengan Tuhan. Kita takut untuk melanggar apa yang difirmankannya, apa yang diperintahkannya. Itulah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu dalam pengertian kita menumbuhkan rasa hormat kita, rasa segan kita kepada Tuhan. Banyak orang ya yang merasa bahwa dia yang penting saya bisa hormat. Ya, kalau kita menghormati orang yang kita lihat itu lebih gampang. Ya, misalnya ada orang yang tokoh yang kita hormati itu kita bisa menunjukkan bahwa kita menghormatinya. Tapi ketika kita menunjukkan bahwa kita menghormati Tuhan, itu tidak gampang. Ya, tidak gampang.
menunjukkan bahwa kita itu menghormati Tuhan. Karena menghormati Tuhan itu tidak hanya sekedar dari apa yang terlihat. Mungkin orang bisa menilai kita dari sikap kita, keadaan kita. Oh, si A ini takut akan Tuhan. Oh, si B ini orang yang takut akan Tuhan. Tetapi sebenarnya tidak hanya apa yang terlihat. Orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang benar-benar takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan yang ada di dalam hatinya. Ini sama seperti dengan Daniel dan teman-temannya. Ya, ketika mereka berada di Babel, ya, tidak ada umat Tuhan yang lain. Ketika mereka disuruh menyembah Nebukadnezar, mereka menolak. Mereka tidak mau. Padahal itu mengancam jiwa mereka. Tetapi mereka tidak mau. Karena apa? Karena mereka takut akan Tuhan. Mereka walaupun punya kesempatan, orang-orang Israel lainnya tidak ada yang melihat, pasti orang-orang akan memaklumi situasi yang ada, tetapi mereka tidak memanfaatkan kesempatan itu tetap untuk tidak menyembah raja. Mereka tetap ingin menyembah Tuhan apapun resikonya. Mereka lebih takut pada Tuhan. Dan hal seperti inilah yang perlu dibangun dalam rumah tangga. Nah, ini tentu saja ada beberapa aspek yang perlu untuk dapat membangun itu. Yang pertama dari aspek kognitif, yaitu tumbuh dalam pengenalan akan Allah. Untuk bisa takut akan Tuhan, yang pertama kita harus tumbuh dalam pengenalan yang benar akan Allah. Nah, bagaimana kita dapat bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Allah? Yaitu melalui membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan membaca merenungkan firman Tuhan ini tentu saja tidak bisa hanya hari Minggu. Kalau kita hanya mengandalkan, oh saya yang penting sudah mendengar firman Tuhan minggu ini, hanya satu kali, itu kurang Bapak Ibu. Ya, itu sama dengan kalau kita makan, ya, makan sebanyak apapun, saya yakin kita tidak bisa makan hanya untuk satu hari. Katakanlah misalnya porsi makanan yang sebenarnya itu bisa 3 hari, kita makan di satu hari, saya yakin besok kita tetap lapar lagi. Ya. Sehingga dalam kehidupan kita, dalam pengenalan Allah, kita perlu membaca merenungkan firman Tuhan juga demikian. Kita tidak bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan hanya satu hari, kemudian 6 harinya kita hidup tanpa membaca dan merenungkan firman Tuhan sama sekali. Yaitu sama halnya dengan, yaitu tadi yang saya katakan, makanan porsi 1 minggu kita makan 1 hari, itu tidak mungkin. Besoknya tetap kita lapar. Lusanya kita tidak makan, tetap kita bisa lemes dan lain sebagainya. Yang kedua, setelah kita tumbuh dalam pengenalan akan Allah, yang kedua itu akan menumbuhkan aspek afektif, yaitu tumbuh dalam rasa hormat, kagum, akan kasih, dan juga semakin rendah hati kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita semakin memahami, oh siapa Tuhan itu. Melalui pengenalan itu tadi kita memahami, oh Tuhan itu adalah menciptakan kita, Tuhan itu yang memelihara kita, Tuhan itu yang mengasihi kita, sehingga itu akan memunculkan aspek afektif di mana akan tumbuh rasa hormat. Dan setelah itu maka yang berikutnya akan menjadi aspek konatif, yaitu tumbuh dalam kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ya, inilah yang tahap-tahapnya ya. Jadi kita mulai membaca merenungkan firman Tuhan, kemudian nanti setelah kita mengenal Tuhan, kita akan tumbuh rasa hormat itu, dan akhirnya kita memiliki kecenderungan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kemudian yang kedua, mengapa sih kita perlu menumbuhkan rasa takut akan Tuhan dalam keluarga kita? Yang pertama, kalau dari bacaan tadi kita melihat, inilah perintah. Yang pertama kita melihat karena itu memang adalah perintah Allah. Allah menginginkan agar umatnya itu hidup takut akan Dia. Hidup menghormati Dia. Hidup takut untuk melanggar apa yang sudah Dia perintahkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, rasa takut akan Tuhan ini perlu kita tumbuhkan. Karena dari situlah kita bisa menghormati Tuhan. Tanpa rasa takut akan Tuhan, kita akan bertindak sembrono. Kita akan bertindak seenaknya.
Kita tidak peduli apakah itu melanggar firman Tuhan atau tidak. Tapi ketika kita takut akan Tuhan, maka kita bisa melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Yang berikutnya, takut akan Tuhan akan membawa kita kepada keselamatan dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, rasa takut akan Tuhan ini seperti saya katakan tadi tidak mudah. Ya, kadang-kadang di dalam kehidupan kita yang nyata, kita diperhadapkan pada apakah kita takut pada Tuhan, apakah takut pada manusia. Seringkali kita lebih cenderung memilih takut kepada manusia, takut kepada orang yang lebih mempunyai kedudukan lebih tinggi. Seringkali kita terjebak pada itu dengan berpikir, ya mungkin kita berpikir, oh Tuhan tidak melihat, atau mungkin oh Tuhan itu bisa mengampuni, oh Tuhan itu bisa memaklumi dan lain sebagainya. Nah, hal itu membuat kita kadang-kadang tidak mau takut akan Tuhan. Karena itu Tuhan ingin dengan kita takut akan Tuhan, maka itu akan membawa kita kepada keselamatan dan hidup yang kekal. Karena apa? Karena kita benar-benar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, pertanyaan berikut adalah bagaimana kita menumbuhkan rasa takut akan Tuhan dalam keluarga? Bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa takut akan Tuhan itu? Ketika kita menjadi percaya pada Tuhan, ketika kita mungkin yang anak-anak dibaptis, kemudian yang sudah dewasa di peneguhan sidi dan lain sebagainya, itu semua tidak menjamin bahwa rasa takut akan Tuhan itu akan tumbuh secara otomatis dalam keluarga kita. Tetapi rasa takut akan Tuhan itu harus ditumbuhkan dengan beberapa cara. Yang pertama, yaitu memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Dalam ayat 6 tadi dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan, itu berarti kita tidak hanya sekedar melihat. Ya, misalnya hand sanitizer ini. Kalau kita hanya melihat, oh ya itu hanya botol, dalamnya ada isi air. Tapi kalau kita memperhatikan, kita akan melihat lebih detail. Oh, tulisannya apa saja, kandungannya apa saja, dan segala macam. Sehingga akhirnya kita bisa memahami. Itu kalau kita perhatikan. Nah, sehingga di sini, bagaimana menumbuhkan rasa takut akan Tuhan, yaitu memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Memperhatikan kebenaran firman Tuhan tidak hanya sekedar kita baca, tidak hanya sekedar kita hafal. Tetapi kita memahami kebenaran firman itu dengan setiap hari kita membaca dan merenungkannya. Kemudian kita melakukannya. Kemudian yang kedua, bagaimana menumbuhkan rasa takut akan Tuhan dalam keluarga. Selain kita memperhatikan kebenaran itu, kita mengajarkannya juga berulang-ulang. Ya, di situ dikatakan dalam ayat 6, ayat 7, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai manusia, pada dasarnya kita memang perlu seringkali diingatkan. Kita tidak bisa diingatkan satu kali, biasanya lupa lagi. Ya, dalam kehidupan kita, ya saya beberapa hari yang lalu di Salatiga itu ada razia, ya banyak orang yang tertangkap ya karena tidak pakai masker. Ya, jadi akhirnya mereka disuruh menyapu jalan dan lain sebagainya, membersihkan. Yang saya pikirkan satu, penggunaan masker itu kan sudah diingatkan berulang-ulang sejak pertengahan Maret. Bayangkan sudah berapa bulan ya, sudah 7-8 bulan sudah diingatkan kemana-mana keluar rumah pakai masker. Tapi ya itu manusia ya, harus selalu diulang-ulang, diingatkan terus tanpa bosan-bosan. Nah, dalam kehidupan kita ternyata juga firman Tuhan sudah katakan, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Supaya apa? Supaya anak-anak kita juga memahami kebenaran firman Tuhan, mengingat, mengenal siapa Tuhan. Sehingga pada akhirnya mereka pun bertumbuh dalam hidup yang takut akan Tuhan. Kemudian yang berikutnya, bagaimana menumbuhkan rasa takut akan Tuhan dalam keluarga. Yang ketiga adalah membicarakan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak sih di antara kita dalam kehidupan rumah tangga kita
dalam kita bercerita dengan anak-anak kita, dengan suami kita, dengan istri kita yang membahas tentang firman Tuhan? Ada enggak? Ada enggak? Satu hari aja bisa kita lagi ngobrol-ngobrol, yuk kita bahas tentang firman Tuhan, oh, Tuhan itu baik. Ada enggak kira-kira? Ada? Ya. Ya, ini perlu kita bangun. Karena firman Tuhan sendiri yang katakan, kita harus membicarakan firman Tuhan. Dengan anak-anak kita, dengan suami kita, dengan istri kita. Kita pelajari firman Tuhan itu, kita bahas. Jadi kita tidak, walaupun sekarang kalau kita membuka televisi itu pemberitaannya hampir sebagian besar tentang COVID-19 ya. Jangan kita terlalu terpengaruh itu. Jangan itu menjadi topik pembicaraan kita setiap hari, oh COVID, kita akan jadi takut. Tapi hadirkanlah kebenaran firman Tuhan itu kita baca, untuk kita sharingkan di rumah. Supaya apa? Kita bisa semakin hari bertumbuh dalam rasa takut akan Tuhan. Dan yang berikutnya, yang terakhir adalah hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu. Rasa takut akan Tuhan itu akan tumbuh jika kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu. Dan inilah yang tidak mudah. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu tidak hanya sekedar perkataan, tetapi harus kita lakukan, kita praktekkan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, adakah tantangan untuk kita menumbuhkan rasa takut akan Tuhan dalam keluarga kita? Ternyata banyak tantangannya. Saya tidak mau mengatakan bahwa oh itu segampang itu ya, kita bisa memperhatikan benar firman Tuhan, mengajarkannya berulang-ulang, membicarakan. Saya tidak katakan bahwa itu semua gampang. Tetap ada tantangannya untuk kita menumbuhkan rasa takut akan Tuhan dalam keluarga. Apa saja? Di antaranya yang pertama adalah kurangnya pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan. Kalau kita tidak begitu sungguh-sungguh mengenal akan Tuhan, biasanya kita ragu. Wah, saya mau mancing berbicara tentang Tuhan di dalam keluarga. Oh, nanti anak saya nanya aku tidak bisa jawab ya. Bahaya itu malahan ya. Jadi kadang-kadang kita merasa bahwa pengenalan saya sendiri aja kurang. Bagaimana saya bisa mengajarkan keluarga? Ya. Bagaimana saya akan mengajak keluarga saya untuk berbicara tentang firman Tuhan? Saya sendiri agak ragu dengan pengenalan yang benar akan Tuhan. Karena itu seringkali menjadi tantangan, kurang pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan. Dan ingat bahwa pengetahuan akan pengenalan akan Tuhan itu bukan hanya didapat kalau kita sekolah teologi ya. Tanpa sekolah teologi pun kita bisa mendapatkan itu, asalkan kita setia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang berikutnya, seringkali yang menjadi tantangan adalah karena kita menganggap bahwa itu bukan tugas dan tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab kita. Pembinaan anak-anak kita untuk takut akan Tuhan, oh itu biar guru-guru sekolah minggu. Ya. Pembinaan untuk keluarga, oh itu ada pendeta. Ada persoalan, oh itu ada majelis. Nah seringkali kita seperti itu, akhirnya kita menganggap oh itu bukan tugas saya, oh itu biar tugas gereja. Ya melalui persekutuan kategorial yang ada biar mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, itu seringkali menjadi tantangan sehingga akhirnya kita menghindar dari itu semua, menghindar untuk mengajar berulang-ulang, menghindar untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, memasuki bulan keluarga ini, ingatlah bahwa Tuhan sendirilah yang sudah membangun keluarga kita. Dan sebagai keluarga yang dibangun oleh Allah, Allah ingin keluarga kita itu terus bertumbuh menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Walaupun tantangan untuk menumbuhkan rasa takut itu tidaklah ringan, tapi marilah sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita terus berusaha menumbuhkan rasa takut akan Tuhan dalam keluarga itu, sehingga keluarga kita pun semakin hari akan semakin diberkati Tuhan, dan kita pun akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita masuk saat teduh sebentar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita menerima pengutusan dan berkat, mari kita kembali memuji Tuhan dari
Kidung Jemaat nomor 318 bait yang pertama. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhan ya tiada lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah saksi-saksi Tuhan dimanapun saudara berada, dan jadilah berkat bagi orang-orang di sekitar saudara, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat, sebagai pujian penutup, mari kita kembali memuji Tuhan nomor 318 bait yang kedua. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehat serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinarmu, di mana suka duka dibagi, dan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada dapat memberi berkat penuh. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Kita telah terpilih untuk menjadi warga kerajaannya, menyatu dalam kasih di GKJTU Kinasi baitnya. Kita tegak berdiri, bermakna dan mandiri di dalam mengemban misi agungnya. Kita terus berkarya, bernaung di panjinya, jadi saluran berkat bagi sesama. GKJTU Kinasi mewujudkan tritugas gereja. GKJTU Kinasi bersekutu bersaksi melayaninya. GKJTU Kinasi bersuka cita senantiasa
baiknya. Kita tegak berdiri, bermakna dan mandiri di dalam mengemban misi agungnya. Kita terus berkarya, bernaung di panjinya, jadi saluran berkat bagi sesama. GKJT UKI Nasib